Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosi Puji Rahayu, NPM D220017883, mahasiswa STIS 11 April Sumedang, Prodi Akuntansi. Pada kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang persediaan dalam laporan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai pada pemateri yang pertama, yaitu Saudara Hilma Salamia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Salamia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian persediaan dalam laporan. Yang pertama, pengertian umum. Persediaan meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu, dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk bahan-bahan bangunan. Yang kedua, inventory perusahaan dagang. Persediaan ini merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang. Atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual kembali oleh perusahaan. Yang ketiga, inventory perusahaan industri. Pengertian persediaan untuk perusahaan industri adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaan lainnya. Dengan pengertian di atas, maka persediaan untuk perusahaan manufaktur pada umumnya mempunyai 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama bahan baku atau direct material. Besarnya perusahaan bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, barang dalam proses atau work in process. Barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat masuk baku masuk ke proses produksi sampai saat penyelesaian barang jadi. Yang ketiga, barang jadi atau finished goods. Barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produk dan penjualan. Yang keempat, masalah pemilikan persediaan barang. Yang pertama, ada kepemilikan persediaan dalam perjalanan. Persediaan barang dalam perjalanan meliputi pihak yang berhak menerima persediaan, yaitu POB atau Pre-on-Board Shipping Point. Kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat diserahkan penjual kepada penyelenggara transportasi atau pihak perusahaan pengirim barang independen. Yang kedua yaitu POB atau Pre-on-Board Destination Point. Kepemilikan barang masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Yang kedua, barang-barang yang dipisahkan atau segregate goods. Kadang-kadang terjadi suatu kontrak penjualan barang dalam jumlah besar hingga pengirimannya tidak dapat dikirim sekaligus. Yang ketiga, barang konsinyasi atau consignment goods. Dalam cara penjualan titipan, barang-barang yang dititipkan untuk dijualkan, haknya masih tetap pada yang menitipkan sampai barang-barang tersebut dijual. Yang keempat, penjualan angsuran. Dalam penjualan angsuran, hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Yang selanjutnya ada metode penentuan harga pokok penjualan. Yang pertama, ada penilaian persediaan selain arus harga pokok. Dalam pendekatan ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu 1. Lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Yang kedua, gross profit method. Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Biasanya diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan, misalnya karena terjadi bencana kebakaran dan banjir. Yang ketiga, retail method. Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Yang selanjutnya ada penilaian persediaan barang. Yang dimaksud dengan penilaian persediaan barang adalah menentukan nilai persediaan yang dicantumkan dalam neraca.
Yang pertama ada metode harga pokok. Dalam metode ini, harga pokok persediaan akhir akan dicantumkan dalam neraca. Di sini tidak ada perbedaan antara harga pokok persediaan dan nilai persediaan dalam neraca. Yang kedua, metode harga pokok atau nilai realisasi yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan batas maksimum yang diperkenankan untuk mencantumkan persediaan dan disebut batas atas. Yang ketiga, metode laba bruto atau laba kotor. Menentukan jumlah persediaan dengan metode laba bruto biasanya dilakukan dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menaksir jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan jangka pendek di mana perhitungan fisik tidak mungkin dijalankan. Yang kedua, untuk menaksir jumlah persediaan barang yang rusak karena terbakar dan menentukan jumlah barang sebelum terjadinya kebakaran. Yang ketiga, untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara-cara lainnya. Yang keempat, untuk menyusun taksiran harga pokok, penjualan, persediaan akhir, dan laba bruto. Yang selanjutnya, metode eceran. Ada beberapa versi metode persediaan eceran, yaitu metode konversial, yaitu nilai terendah antara biaya rata-rata dan harga pasar. Yang kedua, metode biaya. Yang ketiga, metode eceran LIPO. Dan yang keempat, metode eceran LIPO nilai dolar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rizka. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka, NPM D2200159. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaporan persediaan dalam laporan. Nah, dalam laporan keuangan, persediaan barang dagang yang tercantum di neraca mencerminkan nilai barang dagang yang ada pada tanggal neraca, yang biasanya juga merupakan akhir dari suatu periode akuntansi. Di laporan laba rugi, persediaan barang dagang muncul dalam harga pokok penjualan. Nah, seperti pernah dijelaskan sebelumnya bahwa harga pokok penjualan dihitung sebagai persediaan barang dagang awal periode ditambah pembelian bersih selama periode dikurangi selama barang dagang akhir periode. Nah, kalau digambarkan, hubungan persediaan dagang yang ada di neraca dan laporan laba rugi tampak seperti pada tabel ini. Nah, pada tabel tersebut, Anda dapat memperhatikan bahwa persediaan barang dagang yang ada pada akhir tahun berjalan, yaitu pada tahun 2019, akan muncul baik di neraca maupun laporan laba rugi. Persediaan ini pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, tidak digambarkan, merupakan persediaan awal dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, persediaan barang dagang yang ada pada tahun berjalan akan muncul di neraca dan laporan laba rugi tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018. Jika kita memperhatikannya secara sama, maka kita akan menemukan adanya keterkaitan antara persediaan barang dagang di neraca dan di laporan laba rugi. Bahkan ada hubungan yang erat antara persediaan barang dagang pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Karena adanya hubungan ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa betapa pentingnya pos ini dalam menentukan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan, tidak hanya terhadap tahun berjalan, tetapi juga terhadap tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagang, maka akan mempengaruhi tidak hanya di laporan laba rugi dan neraca tahun berjalan saja, tetapi juga neraca dan laporan laba rugi tahun yang akan datang. Nah, persediaan dalam laporan keuangan, persediaan barang dagang disajikan baik di neraca maupun di laba rugi. Yang pertama, persediaan barang dagang yang tercantum di laporan neraca atau laporan posisi keuangan mencerminkan nilai barang dagang yang ada pada tanggal neraca. Biasanya juga merupakan akhir dari suatu periode akuntansi ya, atau persediaan barang dagang akhir. Yang kedua, persediaan barang dagang yang tercantum di laporan laba rugi muncul dalam laporan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persediaan barang dagang yang ada pada akhir tahun berjalan, yaitu pada tahun 2016, akan muncul baik di neraca maupun laporan laba rugi. Nah, persediaan ini pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017,
tidak digambarkan karena persediaan ini pada tahun berikutnya akan merupakan persediaan awal dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, persediaan barang pada awal tahun berjalan akan muncul di neraca dan laporan laba rugi tahun sebelumnya. Kemudian, materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Siti Nur Fatimah. Kepadanya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah, NPM D220016664. Saya akan menjelaskan tentang penetapan harga pokok persediaan. Nilai persediaan barang dagang ditentukan oleh gabungan dua faktor, yaitu kuantitas dan harga pokok. Kuantitas persediaan dapat diperoleh melalui perhitungan secara fisik. Harga pokok persediaan adalah harga untuk memperoleh persediaan tersebut. Di samping harga beli, termasuk dalam harga pokok persediaan adalah semua biaya yang terjadi sampai dengan persediaan siap dijual. Misalnya, biaya pengangkutan, bea masuk, dan asuransi. Dalam hal ini, pencatatan persediaan dibagi menjadi dua macam metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual, dalam sistem perpetual, perubahan jumlah persediaan, fisik maupun rupiah, dimonitor setiap saat. Caranya dengan menyediakan kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan. Apabila ada selisih dalam pencatatan persediaan, maka pada jurnal dicatat sebagai selisih pencatatan persediaan. Yang kedua yaitu metode periodik. Pada sistem ini, harga pokok penjualan atau cost of goods sold baru dihitung dan dicatat pada akhir periode akuntansi. Cara yang dilakukan adalah dengan menghitung kuantitas barang yang ada di gudang di setiap akhir periode, kemudian mengalikannya dengan harga pokok per unitnya. Untuk dapat menghitung harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan akhir dapat digunakan berbagai cara, yaitu 1. Identifikasi khusus. Metode ini berdasarkan anggapan bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya. Tiap jenis barang dipisah berdasarkan harga pokoknya dan tiap kelompok dibuatkan kartu persediaan sendiri. Kedua yaitu FIFO, atau first in first out. Metode ini berdasarkan harga beli pertama untuk menentukan harga pokok penjualan apabila terjadi penjualan. Yang ketiga yaitu LIFO, atau last in first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode FIFO. Pada metode LIFO, barang yang paling terakhir dibeli akan dijual atau dikeluarkan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, barang yang dipakai untuk produksi atau dijual akan dibebani harga pokok rata-rata. Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reksa Andini. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Andini. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pengaruh perbedaan metode penetapan harga pokok. Harga pokok produksi atau biaya produksi adalah sebagian atau keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya produksi sering juga disebut sebagai ongkos produksi. Dalam penetapan harga pokok produksi terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode variable costing atau full costing. Biaya-biaya produksi tetap dikelompokkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya tetap, non-produksi, dan biaya-biaya berubah sejalan dengan perubahan output yang diperlakukan sebagai elemen harga pokok produk. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal, oleh karena itu tidak harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikut adalah penjelasan mengenai dua metode di atas. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pendekatan full costing yang bisa dikenal sebagai pendekatan tradisional menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya
diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Sedangkan variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam pendekatan ini, biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus adalah metode harga pokok yang didasarkan atas nilai perolehan dan barang yang sesungguhnya. Pengukuran biaya pada persediaan dengan metode identifikasi khusus ini memang jarang sekali digunakan oleh perusahaan, tetapi tidak sedikit pula perusahaan yang menggunakan metode ini. Mengapa? Rata-rata perusahaan yang menggunakan metode identifikasi khusus yaitu perusahaan yang jika memiliki persediaan yang dapat diidentifikasi dan pada saat penjualannya tidak dapat disubstitusikan. Metode identifikasi khusus juga berbeda dengan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan nilai persediaan. Pada metode ini, nilai persediaan adalah benar-benar sebesar harga perolehannya. Kemudian, metode identifikasi khusus ini memiliki kelemahan, yaitu jika perusahaan memiliki jenis persediaan yang dapat disubstitusikan dan memiliki volume transaksi yang tinggi. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudara Nisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Nisa Agung Perwati akan menjelaskan materi tentang metode taksiran. Sistem biaya taksiran adalah akuntansi biaya yang membahas pengumpulan biaya produksi yang ditentukan di muka. Tujuannya adalah untuk pengendalian biaya. Biaya taksiran adalah salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Kedua-duanya adalah biaya yang ditentukan di muka, tapi di antara keduanya terdapat perbedaan dalam metode penentuan, pengumpulan, penafsiran, dan penggunaan. Terdapat 4 tujuan penggunaan sistem biaya taksiran, yaitu 1. Sebagai jembatan menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, persediaan dalam perusahaan. Persediaan dalam perusahaan yaitu barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijadikan atau untuk diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi atau mungkin bisa menjadi bahan baku. Yang kedua, nilai persediaan barang dagang dapat ditentukan oleh gabungan antara dua faktor. Yang pertama, faktor kuantitas. Kuantitas persediaan dapat diperoleh melalui perhitungan secara fisik. Yang kedua, ada faktor harga pokok. Harga pokok persediaan adalah harga untuk memperoleh persediaan tersebut. Dan yang terakhir, ada metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus adalah metode harga pokok yang didasarkan atas nilai perolehan dari barang yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Yosi Puji Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.